Subjek interview musim panas tahun lalu. Kepada Mr. L, aku meminta maaf atas kelakuanku pada musim panas lalu, pada saat Anda datang untuk mewawancaraiku. Kuharap Anda memahami kalau itu sama sekali bukan kesalahan Anda, melainkan masalahku sendiri yang menyebabkan aku bersikap seperti itu. Aku tersadar bahwa aku seharusnya bisa berperilaku dengan lebih sopan. Bagaimanapun juga, aku berharap Anda dapat memaafkanku. Pada saat itu, aku sedang sangat ketakutan. Seperti yang Anda ketahui, aku telah dihantui oleh Smile JPG selama 15 tahun. Smile Dog ini selalu menjumpaiku dalam tidur setiap malam. Aku tahu itu terdengar konyol, tetapi itu benar adanya. Ada saja hal yang tidak dapat kugambarkan pada mimpiku, mimpi burukku, yang membuatnya sama sekali tidak terasa seperti mimpi yang selama ini pernah kurasakan. Aku tidak dapat bergerak dan berbicara. Aku hanya memandang ke depan. Dan sesuatu yang berada di depanku itu merupakan pemandangan dari foto mengerikan itu. Aku melihat tangan itu, dan aku melihat Smile Dog. Dia berbicara kepadaku. Itu bukanlah seekor anjing. Tentu saja, meskipun aku kurang yakin apa sebenarnya makhluk itu, ia berjanji akan meninggalkanku apabila aku melakukan permintaannya. Yang harus kulakukan hanyalah menyebarkannya. Itulah bagaimana caraku memfrasakan keinginannya. Dan aku tahu benar apa yang ia inginkan. Ia ingin aku memperlihatkannya kepada orang lain. Dan tentu saja aku bisa melakukannya. Minggu setelah insiden itu, aku menerima amplop manila melalui surat pos, yang dimana alamat pengirimnya itu tidak diketahui. Isinya hanyalah sebuah disket yang berukuran 3,5 inci. Tanpa perlu mengecek, aku tahu benar apa yang ada di dalamnya. Aku berpikir panjang tentang pilihanku. Aku bisa saja menunjukkannya kepada orang asing, rekan kerjaku. Aku bahkan bisa menunjukkannya ke Terence. Ide tersebut benar-benar membuatku muak terhadap pikiranku. Lalu, apa yang akan terjadi nantinya? Ya, kalau Smile Dog menepati janjinya, aku akan bisa tidur dengan tenang. Namun kalau dia berbohong, apa yang harus kulakukan? Dan siapa yang bisa meyakinkanku kalau sesuatu yang buruk itu tidak akan terjadi apabila aku mengikuti permintaan makhluk itu? Jadi aku tidaklah melakukan apapun selama 15 tahun. Meskipun aku membiarkan disket itu terletak di antara barang-barangku. Setiap malam, selama 15 tahun, Smile Dog ini memasuki mimpiku dan memintaku untuk menyebarkannya. Selama 15 tahun, aku berusaha untuk tetap kuat, meskipun banyak masa-masa sulit yang datang menerjang. Banyak rekan-rekan BBS tempat di mana aku pertama kali menemukan file ini berhenti memposting. Ku dengar kabar kalau beberapa dari mereka telah melakukan tindakan bunuh diri. Sisanya tidak ada kabar, menghilang dari permukaan internet. Sebenarnya yang paling kukhawatirkan adalah mereka. Kuharap Anda memaafkanku, Mr. L. Akan tetapi, musim panas lalu saat Anda menghubungiku dan suamiku tentang wawancara itu, perasaanku sebenarnya sudah berada di ujung tanduk. Aku berencana untuk memberikan kepadamu disket itu. Aku tak peduli apakah Smile Dog berbohong atau tidak. Aku ingin semua ini berakhir. Aku tidak terlalu mengenal Anda, orang yang sama sekali tak ada hubungannya dengan hidupku. Dan aku berpikir kalau aku tidak akan merasa sedih ketika Anda mengambil disket itu sebagai bahan risetmu. Sebelum Anda sampai, aku tersadar kalau apa yang kulakukan ini adalah sebuah rencana untuk mengacaukan hidup Anda. Aku tidak tahan dengan pemikiran ini. Dan faktanya, sampai sekarang pun aku tetap sama.
Aku merasa malu, Mr. L. Dan kuharap peringatan ini akan membuatmu mengundurkan diri dari investigasi berlanjutmu terhadap Smile JPG. Anda mungkin akan bertemu dengan seseorang yang kalau dia tidak lebih lemah dariku, dia orang yang benar-benar bejat. Seseorang yang tidak akan ragu untuk mengikuti perintah dari Smile Dog. Berhentilah selama kau masih utuh. Sekian, Mary E. Terence menghubungiku sebulan kemudian dengan membawa berita bahwa istrinya telah melakukan tindak bunuh diri. Ketika Terence sedang membereskan beberapa barang yang ditinggalkan oleh istrinya, menonaktifkan akun email dan yang lainnya, dia melihat pesan yang dikirimkan oleh istrinya kepada aku. Hidupnya kacau sekarang. Dia terisak sembari berpesan kepadaku untuk mendengarkan nasihat dari istrinya. Dia menemukan disketnya dan membakarnya sampai hangus menjadi plastik hitam yang gosong. Bagian yang paling mengganggunya adalah saat dimana disket itu mendesis kepadanya saat itu meleleh. Seperti suara binatang, ujarnya. Kuakui kalau aku sebenarnya kurang percaya mengenai hal ini. Pada awalnya, aku mengira itu hanyalah sebuah lelucon. Itu hanyalah peran sandiwara sebuah pasangan suami istri untuk mempermainkanku. Pengecekan singkat terhadap berita kematian pada koran Chicago rupanya membuktikan kalau Mary E. benar-benar sudah meninggal. Di sana, tentu saja, tidak menyinggung tentang bunuh diri pada artikelnya. Aku memutuskan, paling tidak untuk terakhir kalinya, aku tidak akan lagi meneruskan pencarianku mengenai Smile JPG ini. Terlebih lagi, ujian akhirku akan dimulai pada akhir bulan Mei. Tetapi, selalu ada saja cara dunia ini untuk mengetes kita. Hampir setahun setelah aku kembali dari wawancara pembawa malapetakaku bersama Mary E., aku menerima email yang lainnya. Subjek, Smile. Halo, aku menemukan emailmu lewat sebuah mailing list. Profilmu menyebutkan bahwa kau tertarik dengan Smile Dog. Aku telah melihatnya. Kasus ini tidak seburuk yang dikatakan oleh orang-orang. Aku telah mengirimkannya kepadamu, hanya untuk menyebarkannya. Akhir dari kalimat itu membuatku merinding. Berdasarkan email klienku, terdapat sebuah file terlampir yang berjudul Smile JPG. Kupertimbangkan untuk mengunduh file itu. Itu pasti palsu, pikirku. Dan bahkan jika itu bukan aku sebenarnya tidak benar-benar seutuhnya mempercayai tentang kekuatan aneh dari file ini. Catatan dari Mary E. mengguncangku. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dia adalah orang yang mentalnya terganggu. Lagi pula, bagaimana bisa sebuah foto yang sangat simpel seperti Smile JPG ini dapat mengakibatkan semua itu? Makhluk apa pula yang dapat merusak pikiran orang hanya dengan memanfaatkan indera penglihatan? Lantas, kalau itu sangatlah absurd, lalu kenapa ini bisa menjadi sebuah legenda? Kalau aku mengunduh fotonya, lalu kemudian kulihat, dan apa yang dikatakan oleh Mary ternyata benar. Kalau Smile Dog menjumpaiku melalui mimpiku dan memintaku untuk menyebarkannya, apa yang harus kulakukan? Akankah aku menjalani jalan hidup yang pernah ditempuh oleh Mary, melawan keinginanku untuk menyerah sampai aku mati? Atau aku hanya tinggal menyebarkannya agar aku dapat tidur dengan nyenyak? Dan apabila aku memilih pilihan terakhir, bagaimana caraku melakukannya? Kepada siapa aku akan melemparkan beban itu? Kalau aku mengikuti tujuan awalku untuk menulis sebuah artikel tentang Smile JPG ini, aku yakin bahwa aku mampu melampirkannya sebagai barang bukti. Dan untuk orang-orang yang membaca artikelnya, orang-orang yang tertarik akan terpengaruh.
Dan kalau kita asumsikan bahwa smile JPG yang terlampir pada emailnya itu asli, mampukah aku menyelamatkan diriku sendiri dari hal yang tak terduga itu? Mampukah aku untuk menyebarkannya? Ya, aku mampu.